Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang perlu kamu ketahui sebentar lagi. Apakah itu? Dan kamu jangan kaget ya. Tapi ingat, buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca untuk energi kamu? Dan ini ada di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow. Ada gosip. Nah, jadi ini perlu kamu dengar ya. Nantinya, sebentar lagi atau saat ini, kamu akan mendengarkan sebuah gosip. Apakah ini gosip tentang kamu sendiri, atau tentang orang lain, atau tentang seseorang yang dekat dengan kamu, begitu ya. Bisa jadi gosip ini mempengaruhi kamu. Nah, kalau ini terjadi, arti kata kamu sudah mendengarkan gosip-gosip tentang kamu sendiri dari orang-orang, dari teman-teman kamu ya. Nah, jika ini terjadi, mungkin orang mengatakan, kamu itu begini, kamu itu begitu ya. Bahkan ada juga yang ngerasa iri, makanya mereka gosipin kamu di sini. Mereka merasa tidak mampu seperti kamu. Apa yang kamu miliki, bahkan mereka juga ingin memilikinya, tapi mereka nggak mampu. Dan akhirnya terjadilah ya sebuah pembicaraan yang dibuat-buat seolah-olah mungkin menyudutkan kamu ya. Nah, kamu jangan kaget, orang-orang ini bisa jadi orang terdekat kamu sendiri, bahkan teman kamu sendiri, atau saudara kamu atau siapa ya. Nah, tapi jika ini memang kamu dengar, abaikan saja. Kalau itu bukan kenyataannya, kamu nggak perlu mengubris ataupun apapun lah. Karena itu nantinya akan mempengaruhi mood kamu, energi kamu. Jadi di saat ada energi negatif yang mulai mendekat ke kamu, batasi, buang jauh-jauh, bentengi diri kamu, ya, dengan kepercayaan diri kamu bahwasanya, aku nggak seperti itu, biarkan orang lain bicara. Toh aku kenyataannya enggak gitu loh. Dan di sini masalahnya sebenarnya bukan pada kamu, tapi pada mereka. Mereka yang iri, mereka yang tidak mampu seperti kamu, ya, begitu. Nah, di sini aku ngelihat kamu benar-benar memilih untuk sendiri. Kamu benar-benar kayak, aku udah kayak kayak nggak respect nih sama teman-temanku atau sama pasanganku, karena seolah-olah kayak dia itu banyak cerita, ya, suka membuat cerita, bahkan yang tidak terjadi, yang tidak kamu lakukan itu disebut gitu loh. Nah, itulah yang namanya gosip ya. Ini insting. Beberapa dari kamu bahkan akan menyadari ya, hati nurani kamu, intuisi kamu, kata hati kamu ya, insting kamu, feeling kamu ya, itu akan mulai meningkat. Kamu akan bisa merasakan di sini mana yang baik, mana yang tidak. Ya, mana orang yang jujur, mana orang yang bohong gitu loh. Ya. Nah, kamu perlu ya mungkin mengetahui semua ini. Jika ini kamu rasakan, arti kata kamu saat ini mungkin diberikan sebuah kelebihan. Kamu diberikan sebuah petunjuk oleh semesta, bahwasanya ya keinginan kamu selama ini mungkin untuk menjadi terkenal, menjadi sukses, menjadi disukai, itu bisa akan terwujud. Oke? Nah, aku juga ngerasakan di sini beberapa dari kamu terkadang mengalami satu kesedihan ya. Ini ada despondence,
Arti kata ada kesedihan yang kamu rasakan. Ya, terkadang kita juga merasa, kenapa ya aku kok digosipin? Kenapa aku dibicarakan? Bahkan pembicaraannya mereka itu jelek-jelek tentang aku gitu loh. Kamu juga sedih banget memang. Siapapun kayak ngerasa emosi, marah, kecewa ya. Apalagi mungkin orang yang melakukan tersebut adalah teman kita sendiri. Ya. Jadi sebentar lagi ini mungkin beberapa dari kamu akan merasakan hal ini. Ada kesedihan, ada kecewa terhadap seseorang, tapi yakinlah sebenarnya itu adalah petunjuk kamu untuk menemukan sebuah cahaya terang. Ya, mungkin juga Tuhan menginginkan kamu untuk makin bersinar, kamu makin terkenal, kamu makin sukses ya. Dan itu semua tidak gampang kamu lewati. Banyak proses yang harus kamu lalui dulu, termasuk salah satunya adalah gosip ini ya, kesendirian kamu. Bahkan kamu ngerasa aku sendiri ya, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Tapi pada akhirnya kamu bertahan, kamu sanggup berdiri di kaki kamu sendiri, dan di sini kamu mengandalkan Tuhan ya, karena kamu yakin Tuhan pasti akan membantu kamu. Oke, nah makanya di sini ada sebuah cahaya terang yang akan menerangi kamu, yang akan memberikan petunjuk kepada kamu. Mungkin di saat kamu benar-benar ngerasa saat ini single, kamu tidak mau sembarangan untuk memilih seseorang pasangan gitu ya, karena selama ini mungkin kamu sudah cukup menderita, dikhianati, dikecewakan, ya diabaikan. Nah, di saat kamu menerima semua itu keikhlasan kamu, maka akhirnya kamu akan ketemu dengan soulmate. Jadi kamu perlu mendengarkan ini, bahwasanya sebentar lagi kamu akan benar-benar bertemu dengan soulmate kamu. Di saat kamu benar-benar sudah merubah mindset kamu, ya, sudah merasa ikhlas, sudah merasa percayakan diri kamu, di mana keyakinan kamu juga mulai tinggi ya, mulai kuat, soulmate akan segera datang ke kamu. Oke? Jadi teman-temanku, inilah mungkin yang perlu kamu dengar, bahwasanya di saat kamu terluka, di saat kamu bersedih, di saat kamu kecewa, ya, yakinlah pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Ya, bahkan kamu juga akan kaget, gak percaya. Yang kamu ketahui saat ini adalah sebuah kemudahan ya untuk menemukan soulmate, sebuah kemudahan untuk menemukan sebuah kebahagiaan dan sebuah kesuksesan. Ya, itu akan mulai mendekat ke kamu. Oke? Jadi jika ada ya di saat kita mungkin akan sukses atau menemukan sebuah peluang ya, atau bahkan kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik ya, maka akan banyak halangan, rintangan, tantangannya, cobaannya itu akan semakin banyak. Ya, di saat kita mungkin udah kita hijrah gitu ya, sebenarnya itu akan banyak cobaan lagi buat kita. Makanya di sini yakin gak kita, percaya diri gak kita, itu aja, jangan mudah tergoda atau tergoyahkan oleh hal-hal yang mungkin akan merusak ya hijrahnya kamu di sini. Nah, itu gambarannya ya. Oke. Nah, kita coba lihat. Sebentar. Kuku aku lagi. Oke. Kita akan coba cek apakah yang terbaca di sini. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Ada Ten of Wands. Nah, aku ngelihat ya, beberapa dari kamu saat ini mungkin merasakan ada sebuah beban atau tanggung jawab yang besar. Nah, kamu harus mendengarkan bahwasanya semua energi-energi ini kamu miliki untuk apa? Untuk kamu bisa melewati proses menuju suatu kebahagiaan kamu. Karena beban ini akan segera berakhir di sini. Ya. Bisa jadi karena apa? Karena kamu ketemu dengan soulmate, di situ akhirnya kamu bersama-sama untuk memulai kehidupan ini. Atau kamu benar-benar memperjuangkan ini bersama-sama, dan kamu juga merasa bersemangat gitu ya, karena ada support system yang kamu dapatkan saat ini.
karena ketemu dengan soulmate. Jadi kamu perlu ya untuk mendengarkan kata hati kamu, mendengarkan intuisi kamu ya. Di saat kamu benar-benar yakin akan hadir seseorang untuk membantu kamu, maka seseorang itu akan hadir ya. Oke. Semua beban ini akan segera berakhir. Tanggung jawab yang besar ini akan kamu pikul bersama-sama dengan seseorang yang mungkin soulmate bagi kamu ya. Nah, benar kan? Ada two of cup. Kamu akan bertemu dengan dia. Wah, siapakah dia di sini? Ya, mungkin saja seseorang yang sudah lama kamu nantikan. Makanya di sini mungkin ada juga yang menggosipin kamu karena kamu memiliki seseorang yang mereka anggap tidak pantas buat kamu, begitu loh. Ya, mungkin kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik dari pasangan mereka sehingga kamu jadi gosip di sini ya. Jadi kamu akan benar-benar menjadi gosip ya banyak orang di sini. Apalagi mungkin kamu sudah menemukan seseorang. Mungkin saja selama ini kamu yang single, jomblo sejati, umur kamu yang mungkin udah matang ya, dan itu juga akan jadi pembicaraan banyak orang. Nah, di sini akhirnya kamu menemukan. Memang sih berat sih tanggungannya kamu, berat beban yang kamu pikul ya. Di saat orang bicarakan kapan lagi menikah gitu ya. Nah itu menurut kamu itu ini beban. Nah tapi pada akhirnya di saat kamu benar-benar yakin suatu saat akan ketemu, maka di sini akan ketemu ya. Oke. Nah memang ada kehancuran yang akan kamu alami. Jadi kehancuran yang kamu alami tersebut itu adalah proses kamu ya. Jadi kamu jangan ngerasa nggak jelas gitu loh readingannya ini. Aku udah ketemu dengan seseorang, tapi kenapa harus hancur dulu aku? Ya, namanya hidup kita tidak selamanya enak, tidak selamanya mulus ya. Jalannya pasti berliku dan berlubang. Nah, makanya di sini aku ngelihat kamu pernah dulunya menjalin suatu hubungan yang mungkin sudah cukup lama, tapi tahu-tahu kandas, tapi tahu-tahu hancur. Ya, mungkin karena tak jodoh, atau memang kamu yang tidak ingin memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan itu, karena jodoh itu terkadang ya sebuah takdir ya. Takdir itu adalah bentuk dari ikhtiar kita. Bisa nggak kita menerima dia apa adanya, menerima kekurangannya dia ya. Maka kalau tidak bisa, maka semua hancur, semuanya berakhir gitu loh ya. Dan itu juga kamu gunakan intuisi kamu untuk bisa melihat apakah ini benar atau tidak. Oke. Ada Ace of Swords. Aku mulai melihat ya, kamu mulai berpikir cemerlang, kamu mulai berpikir dewasa, kamu mulai berpikir bijak di sini ya. Jadi apapun yang kau pikirkan saat ini, itu bisa akan kamu realisasikan. Karena proses kekuatan dalam diri kamu itu udah kamu miliki. Ya, jadi tunggu apa lagi di saat ada kesempatan, jangan kamu hanya mikirkan saja, tapi actionkan di sini ya. Sehingga akhirnya ya kamu akan benar-benar mendapatkan kelimpahan di sini. Karena sebentar lagi aku yakin ya, kamu akan bisa merubah nasib kamu ya, yang dulunya mungkin berantakan, sekarang mungkin akan mulai terarah, punya tujuan, mulai memiliki banyak hal ya di sini ya. Oke. Ini ada Five of Cups. Nah, kamu akan ngerasa pernah kamu nantinya atau sudah kamu alami ya, bahwasanya kegalauan dalam hati kamu, kesedihan dalam hati kamu ya, karena apalagi di sini ada kartu oracle seperti ini, di mana kamu ngerasa sedih, di mana kamu ngerasa kecewa ya. Tapi yakinlah satu saat nanti, di saat kamu sudah tidak fokus kepada masalah tersebut, kekecewaan tersebut, maka yang akan datang adalah sebuah kebahagiaan. Jadi kita perlu ya untuk mendengarkan bahwasanya nasihat-nasihat dari orang, motivasi-motivasi gitu ya, karena itu juga untuk membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita ya, bisa jauh lebih baik ke depannya ya. Karakter kita kan dibentuk oleh lingkungan kita juga ya, bagaimana cara kita mungkin menyikapi semua yang datang, yang pergi gitu. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Nah, ini benar ya. Bahwasanya kamu itu terluka, seakan-akan banyak pedang yang menusuk di tubuh kamu. Jadi rasa sakit ini benar-benar sulit untuk kamu buang. Makanya di saat kamu benar-benar memiliki seorang pasangan dan ternyata pasangan itu penuh dengan energi negatif ya, ada kartu The Devil ya. Di situ kamu tidak bisa bertahan. Akhirnya ya kamu menyerah untuk meninggalkan. Maka dengan meninggalkan itu kamu akan menemukan soulmate di sini.
Ya, jadi kamu jangan takut, "Oh, aku cinta sama dia, oh aku sayang sama dia. Kalau tapi aku sering disakiti. Kalau aku tinggalkan, apakah nanti aku akan bahagia? Apakah aku akan ketemu dengan seseorang?" Nah, hilangkan ketakutan kamu karena di sini kamu yakinlah kamu akan ketemu dengan soulmate, kamu akan diberikan petunjuk di sini. Kamu akan dituntun untuk menemukan ya sosok tersebut. Oke? Nah, jadi teman-temanku, aku ngelihat dalam diri kamu itu juga banyak energi negatif ya. Nah, tapi aku ngelihat energi negatif ini adalah tentang sebuah kesedihan kamu, kekecewaan kamu, rasa sakit yang kamu rasakan ya. Tapi ini semua akan berakhir. Oke? Jadi yakinkan diri kamu bahwasanya kamu mampu. Yakinkan diri kamu bahwasanya kamu bisa ya untuk merubah semuanya, bertransformasi. Ya, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih layak, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih sempurna ya, lebih perfect kita. Oke, teman-temanku, ya mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikan ini sebagai inspirasi atau motivasi bagi kamu untuk jauh lebih baik ke depannya ya. Jadi kita itu perlu pencerahan dari untuk hal-hal yang kita rasakan dari sebuah masalah ya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.